Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kurang lebih 537 juta orang dewasa dari penduduk dunia dengan rentang usia 20 hingga 79 tahun ditakdirkan tumbuh kembang bersama diabetes. Federasi Diabetes Internasional mengatakan bahwa 1 dari 10 orang dewasa akan menderita diabetes pada tahun 2040. Tetapi kita tidak perlu terfokus kepada angka-angka tersebut. Mari kita memahami dengan tepat apa itu diabetes dan bagaimana mencegah penyakit ini. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Ada 2 jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 berkembang ketika tubuh tidak dapat membuat insulin, hormon yang mengontrol gula darah. Tipe 1 ini biasanya menyerang di awal kehidupan, usia 2 hingga 25 tahun. Orang yang didiagnosis mengidap diabetes tipe 1 harus mengkonsumsi insulin setiap hari sepanjang hidupnya. Diabetes tipe 2 berkembang ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup, atau insulin yang diproduksi tidak bekerja dengan baik. Tipe 2 ini paling umum diderita oleh orang dewasa, 90% dari kasus diabetes. Ada 2 situasi. Insulin yang diproduksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh atau defisit sekresi insulin. Atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan memuaskan atau resistensi insulin. Mencegah diabetes dengan bersepeda. Sumber energi manusia untuk melakukan aktivitas adalah glukosa. Enzim di saluran pencernaan akan memproses karbohidrat yang masuk menjadi glukosa yang tersimpan dalam darah. Ketika kita beraktivitas, pankreas memproduksi insulin untuk membakar glukosa dalam darah menjadi energi. Bila glukosa dalam darah tidak habis terbakar, akan terpecah menjadi glikogen dan disimpan di liver atau otot. Serat otot memiliki enzim yang memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan energi, mendeteksi keberadaan glikogen dalam serat otot. Bila serat otot masih memiliki cadangan glikogen, maka ketika tubuh membutuhkan energi, pankreas hanya akan mengeluarkan hormon glikogen untuk mengkonversi glikogen dalam otot menjadi energi. Dan pada proses ini, pankreas tidak mengeluarkan insulin. Karena pankreas tidak mengeluarkan insulin, hanya hormon glikogen, maka glukosa yang ada di dalam darah tidak diproses menjadi energi. Lama-kelamaan, kadar gula darah akan meningkat. Bila aktivitas kita sangat ringan, tidak banyak bergerak, energi yang dibutuhkan hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh, maka cadangan glikogen di otot tidak akan habis-habis. Sementara karbohidrat terus masuk, diolah menjadi glukosa, dan karena tidak terpakai, disimpan kembali menjadi glikogen di otot. Tetapi daya tampung serat otot terbatas, sehingga sebagian glukosa tidak terurai menjadi glikogen, tetapi menumpuk di dalam darah. Inilah kenapa orang yang mager berpotensi terkena diabetes, walaupun tidak memiliki faktor genetika. Apalagi bagi mereka yang mengidap diabetes tipe 2, produksi insulinnya kecil atau tidak berfungsi optimal, sehingga tidak optimal mengontrol kadar gula darah. Ketika kita melakukan aktivitas olahraga intensitas sedang, seperti bersepeda santai, maka sumber energi yang pertama dihabiskan adalah glukosa dalam darah. Glikogen dalam otot hanya akan dimanfaatkan bila kita melakukan aktivitas intensitas tinggi,
seperti bersepeda di tanjakan atau sprint. Glukosa yang dibakar menjadi energi akan menurunkan kadar gula darah kita. Volume dan intensitas bersepeda. Seberapa banyak aktivitas fisik yang perlu kita lakukan untuk melihat manfaat tersebut? Dalam hal menurunkan kadar gula darah, olahraga ringan adalah cara yang paling efektif dibandingkan aktivitas fisik yang intens. Bersepeda selama 30 hingga 60 menit per hari dengan intensitas sedang sudah cukup untuk memanfaatkan manfaat anti-diabetes. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sport and Exercise menunjukkan bahwa bersepeda dengan kecepatan sedang 15 hingga 20 km per jam selama 1 jam memungkinkan penderita diabetes yang kelebihan berat badan dapat mengurangi separuh kadar gula darah mereka dalam 24 jam ke depan. Andai kita bersepeda dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam, tetapi durasi hanya 30 menit, jarak tempuhnya sama, hanya bisa menurunkan kadar gula darah sebesar 19% dalam 24 jam ke depan. Jika memiliki alat cek gula darah atau glukometer, pastikan mengukur kadar glukosa darah sebelum dan sesudah bersepeda untuk mengetahui apakah kadar gula darah turun. Bersepeda bagi pengguna insulin. Jika kita menggunakan insulin, Mayo Clinic merekomendasikan untuk menguji gula darah 30 menit sebelum bersepeda. Dan Mayo Clinic memberikan panduan untuk mengetahui apakah kita siap untuk bersepeda. 1. Lebih rendah dari 100 mg per desiliter. Gula darah terlalu rendah untuk berolahraga dengan aman. Makanlah cemilan kecil yang kaya karbohidrat sebelum memulai bersepeda. 2. 100 hingga 250 mg per desiliter. Ini adalah rentang lampu hijau yang menunjukkan bahwa kita bisa melakukan aktivitas bersepeda. 3. 250 mg per desiliter atau lebih tinggi. Hati-hati. Sebelum bersepeda, uji urin untuk mengetahui kadar keton. Kelebihan keton berarti kita tidak memiliki cukup insulin untuk mengontrol gula darah dan bisa membuat bersepeda menjadi berbahaya. Tunda perjalanan sampai level keton rendah atau bersih. 4. 300 mg per desiliter atau lebih tinggi. Gula darah terlalu tinggi untuk bersepeda dengan aman. Tunda aktivitas bersepeda sampai gula darah turun ke kisaran pra-olahraga yang aman. Ingatlah bahwa angka-angka ini tidak memperhitungkan dampak insulin atau obat lain yang dapat menghasilkan hipoglikemia. Hendaknya dikonsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui berapa kadar gula darah yang aman untuk melakukan aktivitas bersepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.